Assalamualaikum. Selamat datang di channel Taufik Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu teknik sipil. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Nah, kemudian setelah kita lihat dari analisis regangan strain, diagram regangan ini, apa yang terjadi di sini? Nah, ini apa? Nah, ini kita lihat. Nah, ternyata C ini garis netralnya ini ketika dia under. Nah, ini ketika dia under, maka C-nya itu lebih kecil dibanding C balan dibanding C. Nah, ini C under itu CU. Nah, ini CU, kalau ini CB balan, kalau ini over O. Nah, over. Sehingga C-nya ini, C itu adalah garis netral ya. Garis netral itu apa? Yaitu batas antara yang mengalami tarik dan mengalami tekan. Nah, ini. Nah, ketika kita dikondisikan mencari kondisi balan, maka yang terjadi apa? Ketika misalnya ketemu CB-nya ini 10,5 misalkannya. Nah, ini kalau kalian hati-hati di sini. Kalau misalkan kita 10,15, maka kita kalau biasanya itu ngambil 10,2. Nah, ini yang salah. Nah, karena ini kondisi balan, maka di bawahnya ini, maka dia ngambil 10,1. Jangan dibulatkan ke atas, harus dibulatkan ke bawah supaya dia kondisinya menjadi under. Oke. Nah, ini harus hati-hati nih. Dalam hal ini, kalau kita misalnya ketemu kehitung 10,15, maka dibulatkan. Jangan ke 10,2, harus ke 10,1 untuk bisa penampang ini kondisinya menjadi CU. CU itu adalah kondisi di mana garis netralnya itu lebih kecil dibanding kondisi balan dan kondisi over. Nah, ini tata cara menghitung pemahaman dasar daripada analisa penampang supaya tidak keliru. Nah, ada dua cara untuk mencari C ini. Bisa dari sini, misalkan T sama dengan C ditambah CS. Nah, ini tension akibat tulangan, ini compression, C besarnya compression, ini compression. Jadi tension sama dengan compression. Jadi hukum keseimbangan. C ini adalah akibat betonnya, yang ini akibat tulangannya, sehingga bisa di ini. Kalau nanti ini bisa dikembangkan, tulangannya bisa 2 lapis, ini juga bisa 2 lapis. Nah, ini tergantung. Kalau 2 lapis bisa T1 ditambah T2 sama dengan CC ditambah CS1 ditambah CS2. Nah, ini kalau kita mencari lewat ini, kelemahannya itu adalah bisa. Jadi bisa cara seperti ini, bisa dengan cara perbandingan segitiga. Oke. Karena dalam analisa penampang itu pertama kali harus kita hitung adalah C ini, C garis netral ini. Hingga garis netral ini bisa dihitung lewat perbandingan ini. Bisa lewat ini epsilon CU dibanding ini. Nah, ini epsilon S, ini S. Kemudian sama dengan ini. Ini asumsinya misalkan ininya adalah C. Nah, ini dibanding C banding sisanya ini sama dengan berapa? D dikurangi C. Karena D-nya itu dari sini sampai sini, D-nya itu. Sehingga dibandingnya ini. Sehingga kalau di sini dimasukkan leleh, nah ini tinggal CU bisa dikali C-nya berapa? Ini CU dikali ini D min C sama dengan C kali epsilon S, sehingga C-nya bisa didapat ini. Jadi ada dua cara. Jadi kalau di analisa penampang itu ada 2 cara untuk mendapatkan C ini, garis netral ini. Dimana saya ulangi lagi, C ini adalah garis netral yang membatasi antara bagian yang mengalami tarik dan bagian yang mengalami tekan, sehingga C-nya bisa didapat. Nah, setelah C-nya didapat, cuma hati-hati kalau dengan pakai cara ini, harus hati-hati di sininya. Karena ini yang kita pakai adalah kondisinya ini, kondisi balan ini. Nah, ini
kondisi balan, sehingga epsilon Y-nya S-nya ini bisa diganti dengan epsilon Y. Ini kondisi balan ini. Nanti ketika C-nya dapat, maka ini hati-hati di sini. Ketika dapat 10,15, maka D-nya diambil berapa? 10,1. Jangan dibulatkan ke atas, dibulatkan ke bawah. Sehingga hasilnya C ini supaya, karena di sini CU ini harus lebih kecil dari balan. Karena ini yang dipakai rumusnya. Kenapa dipakai rumus yang kondisi balan? Karena kondisi balan itu adalah yang pasti nilainya ini epsilon CU, ini ada aksennya ini. Nah, ini sehingga ini pasti ini. Nah, sementara kalau yang under itu kurang. Jadi epsilonnya ini lebih, S-nya ini lebih besar dari epsilon Y, itu kalau under. Kalau yang over itu epsilon S-nya itu lebih kecil dari epsilon Y. Nah, sementara ini epsilon S-nya sama dengan epsilon Y. Nah, ini adalah kondisi balance. Ketika kondisi balance berarti kondisinya di sini. Ketika C dapat ini, CB-nya ini, maka CU-nya ini lebih kecil daripada CB-nya ini. Oke. Nah, ini yang konsep-konsep awal untuk menghitung analisa penampang yang bertulangan rangkap. Jadi tulangan rangkap atas dan bawah. Nanti dikembangkan lagi, ini bisa menjadi 2 lapis, ini juga bisa 3 lapis dan seterusnya, tergantung kondisi. Tapi untuk konsep dasarnya cukup dari 1 lapis saja, sehingga bisa dikembangkan. Sehingga yang paling penting adalah ini kunci, bahwa tulangan dia masuk under itu ketika tulangan tariknya itu mengalami leleh. Nah, ini yang terpenting ini under. Kalau yang over belum leleh. Kalau yang balan itu adalah dia beton dan tulangannya runtuhnya bersamaan. Sehingga kalau under yang runtuhnya akibat tulangannya, kalau over akibat betonnya hancur duluan. Sehingga kita bisa menghitung berikutnya. Jadi kan untuk menghitung C itu atau C garis netral itu ada 2 cara nih. Nah, cuma ini kalau kesulitannya ini harus diasumsi tulangan tekannya apa sudah leleh atau belum. Nah, ini dua-duanya ini harus dipakai. Kalau di sini tidak usah, cukup kalau yang pakai ini tidak usah mengasumsi. Paling ini bukan diasumsi, ini adalah bahwa kondisi balan yang diperhitungkan, sehingga nanti C-nya dikurangi. Oke, kita lanjut untuk perhitungan berikutnya. Ini ketika kita mainkan tidak usah ngapal rumus. Nah, ini epsilon S, ini di sini adalah epsilon aksen S. Nah, ini kalau kita ingin mencari, di sininya adalah C, di sini adalah D min C. Nah, ini pakai perbandingan saja, ini pakai segitiga. Jadi kalau misalkan ingin mencari yang di sini, maka epsilon aksen S banding ini satu segitiga bagian atas. Tapi kalau untuk mencari C, perbandingan antara 2 segitiga. Sehingga 2 segitiga itu bisa dicari C-nya ini. Tapi kalau untuk mencari berapa ini besarnya ini, kita ambil ini banding epsilon CU, nah, sama dengan ini jaraknya berapa. Nah, ini jaraknya tinggal kita kurangi C dikurangi D aksen. Oke, ini besarnya ini dibanding dengan C, sehingga ini bisa dicari ini. Nah, di sini kita cek nanti apakah dia lebih besar dari epsilon Y, apa dia lebih kecil dari epsilon Y. Nah, ketika lebih kecil berarti dia belum leleh ini. Kalau lebih besar dari ini berarti dia sudah leleh. Berarti kalau sudah leleh, tapi ini tidak menentukan kriteria untuk under atau over. Dua-duanya ini, karena di tulangan tekan ini tidak menentukan kriteria dia under apakah over, sehingga kita bisa berlanjut berikutnya. Sehingga kalau mencari ini kita bisa menghitungnya, sehingga bisa dikembangkan rumus-rumus yang ini untuk kita kembangkan. Yang penting pemahaman tadi itu B ini harus kita hafal, H
H yang apa, D itu juga harus hafal, D aksen juga harus hafal, sehingga di luar kepala. Sehingga ketika kita menghitung di sini, nah ini di blok ini ada yang namanya CC. Nah ini compression concrete. Nah ini dengan yang ini CS compression steel. Nah ini berarti tulangan yang mengalami tekan. Ini beton yang mengalami tekan. Terus yang satunya adalah T. Nah ini adalah cara menghitung kapasitas. Nah karena ini ada dua, ini kapasitasnya itu sama dengan berapa? MN. Nah kita hitung ini CC-nya, CC dikali jaraknya berapa ini? Kalau Anda lihat ini, kalau ini tinggal misalkan ini A itu sama dengan CC kali, nah ini D dikurangi setengah A. Nah ini kita nggak usah ngapal ini, memang D dikurangi setengah A ditambah CS, nah dikali D min D aksen, hingga ME nya kita dapat. Kenapa? Karena ini harus kopel ini ya. Nah bisa kalau kita dari sini, kita berdirinya di sini agak kesulitan karena harus mencari titik tengah dari CS dan CC. Nah makanya kita supaya aman, kita berdirinya di T ini, berdirinya di T. Sehingga kalau berdiri T kita tidak usah nyari jarak-jarak lagi, dari sini sudah kita dapat. Sehingga kapasitasnya bisa didapat dari CC kali D min setengah A plus CS D. Nah ini D, di sini D-nya itu dari sini sampai sini, ya D-nya ini. Nah kemudian ini dari sini sampai sini adalah D aksen, berarti D kurangi D aksen. Kalau yang ini D dikurangi setengah A, karena A blok ini A. Masih ingat di pelajaran sebelumnya bahwa A ini ada sama dengan apa? Beta 1 kali C. Nah C-nya ini adalah tinggi dari garis netral. Ini garis netralnya, garis netral, yaitu batas antara yang mengalami tarik. Nah garis netral ini beda dengan titik berat. Kalau titik berat itu adalah dari penampang ini, titik tengahnya dari penampang ini, itu titik berat. Kalau garis netral adalah yang membatasi bagian yang mengalami tarik dan bagian mengalami tekan. Sehingga rumusnya cuma sebesar ini aja. Sehingga analisis penampang dari suatu beton itu sangat mudah sekali dengan menggunakan ini. Kita udah tidak lagi ya, tidak lagi menghitung yang mengingat masa-masa yang macam-macam. Nah ini di sini, nah ini rumusnya CS ini adalah apa? Nah, A aksen ini, karena C compression berarti A aksen kali F. Nah F ini bisa Fs, bisa Fy, tergantung dia sudah leleh apa belum leleh. Kalau yang ini CC nya ini adalah berapa? 0,85 F aksen C, nah, kali A kali B. A nya ini, B nya ini, ya A kali B. Jadi kita lihat ini tegang ini CC ini kan luas kali ini luas, AB ini luas kali tegangan, sehingga keluarnya apa? Satuannya kilogram atau kilonewton dan seterusnya, tergantung kalian menghitungnya bagaimana satuannya. Ini juga sama, sehingga ini kopel ini, jadi kopel itu seperti ini. Nah ini, nah jadi arah yang ke kiri sama dengan arah ke kanan, dia kopel, jadi kopel. Sehingga kalau cari momennya cukup berdiri dari sini atau berdiri dari sini. Nah di buku-buku itu tidak berdiri di yang compression. Kenapa? Karena ini ada dua, ini ada dua gaya, sehingga kita memerlukan data lagi, yaitu jarak titik tengahnya berapa ini ya, sehingga kita cukup tidak usah nyari apa-apa dari berdiri di titik T. Sehingga rumusnya adalah CC kali jaraknya CC. Nah makanya ketika saya ngomong tadi, jika ininya D-nya ini besar, di aksennya besar, maka mempengaruhi jaraknya ini. Sehingga kalau tambah besar ininya, berarti jaraknya menjadi mengecil, sehingga kapasitas MN-nya ini menjadi lebih kecil. Sehingga hati-hati dalam menentukan penutup beton ini. Tapi kalau dia kering, maka cukup kita ngambil yang 7 cm saja atau 5 cm lah paling minim ya. Kita supaya menghasilkan kapasitas momen ini yang besar, karena syaratnya yang dituntut itu
MN ini harus lebih besar dari MU. Nah, sehingga ini namanya kalau dia mengalami momen positif. Ingat, momen positif itu apa? Kita fokus di serat bawah. Serat bawahnya tertarik, maka dia momen positif. Serat bawahnya tertekan, maka dia disebut momen negatif. Nah, momen negatif itu biasanya bebannya seperti ini. Nah, ini kita anggap terjepit segini. Nah, dia selama dia bebannya vertikal, dia mesti momennya seperti ini. Ini yang positif, ini negatif. Nah, momen di tumpuannya selalu negatif, momen di lapangan selalu positif. Nah, ini akibat beban. Dia portal atau apa, mesti balon ini ngalami momennya seperti ini. Yang berubah paling yang ini aja. Jadi ini 1/24 GL kuadrat kalau dia bebannya merata. Kalau ini adalah 1/12 GL kuadrat. Nah, sehingga ada ciri khas di sini. Maka ketika 1/12 ditambah ini ada sama dengan 1/8 GL kuadrat. Makanya ketika kita merancang bangunan itu dengan 1/8 GL kuadrat itu pasti kuat, karena momennya di sini adalah tidak sampai 1/8 GL kuadrat, sehingga momennya adalah menjadi besar. Oke, sekian saya kira gitu. Sampai ketemu di video berikutnya.